Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada hari Jumat ini, saat ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan yang berupa kenikmatan untuk bersama-sama menegakkan ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Laboratorium ini. Dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah merupakan aktivitas sosial horizontal, adalah merupakan kenikmatan besar bagi kita umat muslim, dan sekaligus kenikmatan spiritual kita karena dapat melaksanakan salah satu tugas pengabdian vertikal kepada Allah yang substansinya justru merupakan menu rohani kita yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita masing-masing. Maka dari itu kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbul Izzati atas kenikmatan besar ini dengan meningkatkan pengabdian dan aktivitas sosial. Kita berdoa semoga ujungnya pengabdian kita itu menjadi ibadah dan pengabdian yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya semoga menjadi nilai ketakwaan kepada Allah, seraya berharap semoga dapat nilai ketakwaan yang dapat menyelamatkan kita dari noda sosial, dan lebih penting lagi selamat dari api neraka, dan kemudian menempatkan kita di dalam surganya dengan gelar Ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang pengasih, suatu gelar sosial yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah berfirman, wa ibadur rahman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang terjemahnya, dan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang, itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ada apa atau apa dan siapa yang berhak memperoleh gelar Ibadur Rahman itu? Ibadur Rahman adalah gelar sosial bagi orang-orang yang bertakwa. Ada dua karakter sosial penting di mana seorang yang bertakwa itu layak mendapatkan gelar Ibadur Rahman, yaitu tawadu dan lemah lembut. Firman Allah, yamshuna 'alal ardi hauna, adalah mereka Ibadur Rahman berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, rendah hati, dan penuh kewibawaan. Tenang dan rendah hati adalah simbol daripada karakter sosial yang bernilai tinggi dalam etika kehidupan. Selanjutnya firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna. Di sini Allah menggunakan istilah atau kosakata jahil yang berarti orang-orang yang tidak tahu atau tidak berpengetahuan atau kurang berpengetahuan, yaitu ketika mereka diajak berbicara oleh orang yang jahil dengan perkataan yang tidak menyenangkan, Ibadur Rahman ini membalasnya dengan ucapan salaman, yaitu perkataan yang bermakna selamat dari dosa. Kalimat yang mengandung kedamaian, yang dalam istilah sosialnya perkataan yang membuat keseimbangan atau equilibrium atau kestabilan sosial. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, fa amma haula'i fa innahum yamshuna min ghairi istikbarin wala marokhin wala asharin wala batarin. Adapun mereka Ibadur Rahman berjalan tidak dengan sifat angkuh dan tidak pula dengan sifat sombong. Kemudian Al-Jalalain dalam tafsirnya menyebutkan, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan ay bisakinatin wa tawadu'. Mereka Ibadur Rahman berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna, yaitu dalam keadaan tenang dan tawadu. Kemudian disusul oleh Imam Mujahid menyebutkan, yamsuna bil waqar was sakinah, yaitu berjalan dengan penuh kewibawaan dan ketenangan.
Inilah karakter sosial pertama seorang ibadur rahman. Adapun karakter sosial kedua ialah ibadur rahman adalah bersikap lemah lembut meski mendapatkan perlakuan kasar. Ketika orang jahil atau orang-orang berkata kasar pada mereka, ibadur rahman, mereka membalasnya dengan perkataan yang baik. Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, la yajhaluna ala ahadin wa in juhila alaihim halum. Mereka ibadur rahman tidak menjahili atau berbuat nakal pada orang lain. Jika mereka dijahili, malah mereka membalasnya dengan sikap lemah lembut. Kemudian Imam Muqatil bin Hayyan menjelaskannya dengan mengatakan, mereka membalasnya dengan perkataan yang tidak mengandung dosa. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, mereka membalas kejelekan yang diterimanya dengan perkataan yang baik. Lagi-lagi sikap ini adalah syarat pokok terbentuknya komunitas sosial yang equilibrium, stabil dan damai. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jahil yaitu orang yang bodoh tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi jika orang jahil mengajak bicara kepada mereka orang-orang yang beriman dan berilmu dengan kejelekan, mereka yang beriman tidak membalasnya dengan semisalnya, akan tetapi mereka memberi maaf dan tidak membalas kecuali dengan kebaikan, sebagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang yang jahil bertindak kasar pada beliau, semakin beliau berlaku lemah lembut kepada mereka. Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sami'u lagwa a'ridu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian, kesejahteraan atas diri kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan pula melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah memerintahkan pada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika seseorang dan setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah hanya orang-orang yang memiliki sifat karakter sabar atau dengan kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat, bahkan sangat berat bagi setiap orang, setiap jiwa kita. Wallahu a'lam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, inilah pujian bagi ibadur rahman, karena sifat lemah lembut yang mereka miliki
kejelekan yang mereka balas dengan kebaikan, dan mereka pun membalas orang-orang yang jahil, nakal atau jahat dengan kebaikan pula. Semoga pengabdian kita, yang kita perjuangkan sehari-hari, berkenan di sisi Allah sebagai aktivitas sosial yang berbobot dan bernilai takwa, sehingga kita mendapatkan gelar ibadur rahman, yaitu orang-orang yang tetap lemah lembut, tawadhu dan berbuat baik di masyarakat, meskipun mungkin dijahili, disakiti dan dihina. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.